Dia merancang pernikahan yang sempurna untuk mempermalukannya, mengundang anak-anak mereka, memilih sahabat terbaiknya sendiri. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Tetapi ketika pintu-pintu itu terbuka, justru dia yang terdiam. Panggilan itu datang di tengah jam kerja. Rania Prameswari sedang berlutut di belakang meja klinik hewan cendana, merapikan berkas yang berjatuhan ketika anjing gembala Jerman milik Pak Damar Wijaya yang takut jarum menjatuhkan seluruh arsip, lantai berbau disinfektan dan bulu basah. Telepon berdering 3 kali sebelum dia sempat berdiri dan menjawab dengan tangan masih penuh berkas. "Rania, ini aku." Suara Bagas Mahendra. Sudah berbulan-bulan dia tidak menelepon langsung. Nafkah anak selalu dikirim lewat transfer. Kalaupun ada urusan tentang anak-anak, biasanya lewat sekretarisnya. Mendengar suara pria itu di telepon rasanya seperti mencium bau hangus sebelum melihat asap. "Ada apa, Bagas?" "Aku akan menikah dan aku ingin anak-anak ada di acara." Rania Prameswari bersandar ke dinding. Berkas-berkas itu kembali terlepas dari tangannya dan jatuh lagi ke lantai. Dari ruangan sebelah Bu Marisa Putri melirik dengan alis terangkat. "Menikah dengan siapa?" "Dengan Citra Maharani." Nama itu keluar tanpa jeda, tanpa empati. Seolah-olah itu hal yang sudah seharusnya dia tahu dan terima. Citra Maharani, perempuan yang dulu tinggal sekamar dengannya selama 4 tahun, yang menggendong Farel Pratama di rumah sakit saat dia lahir, yang duduk di tempat tidurnya pukul 3 pagi, mendengarkan ketakutannya yang paling dalam dan berkata tidak akan pernah meninggalkannya. Rania Prameswari tidak menjawab selama beberapa detik. Suara jam di klinik berdentang keras, logam yang selama ini tidak pernah dia sadari. "Kapan?" "3 minggu lagi. Aku butuh Farel Pratama dan Keira Anindita. Mereka akan ikut dalam prosesi. Kamu meminta atau memberitahu?" "Aku bilang anak-anakku akan ada di pernikahanku. Kalau kamu mempersulit, aku hubungi pengacaraku dan kita selesaikan dengan cara lain." Garis telepon terdiam sesaat. Di kejauhan Rania Prameswari mendengar kursi berputar. Bagas Mahendra di kantornya di gedung tinggi dengan dinding kaca. Berputar santai sambil mengatur ulang hidupnya hanya lewat satu panggilan. "Baik, Bagas, mereka akan." Sambungan terputus, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi sesuatu yang tidak punya nama. Campuran antara marah dan lelah yang sudah sangat dikenalnya, perasaan yang sama saat dia menemukan foto Citra Maharani di ponsel suaminya. Saat menandatangani surat cerai sendirian di kantor catatan sipil. Saat menjelaskan kepada Farel Pratama bahwa ayahnya akan tinggal di tempat lain dan anak itu yang baru berusia 4 tahun bertanya apakah ayahnya masih akan ada, Bu Marisa Putri muncul di pintu. "Kamu baik-baik saja?" "Ya." Berkas itu jatuh lagi. Rania Prameswari berjongkok dan mengumpulkan semuanya satu persatu. Menyusunnya menurut abjad karena itulah yang selalu dia lakukan ketika dunia runtuh. Dia merapikan apa yang masih bisa dia pegang. Malam itu saat makan malam sederhana dengan nasi putih, tempe goreng, dan telur ceplok di meja lama yang berderit. Dia berkata kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka akan menikah dan ingin mereka ikut dalam acara itu. Keira Anindita yang berusia 6 tahun. Langsung bertanya tentang kue, sementara Farel Pratama diam, terus makan dengan rapi, memotong telur menjadi bagian-bagian kecil dengan teliti, lalu tanpa menatap ibunya bertanya pelan dengan siapa ayahnya akan menikah. Ketika mendengar nama Citra Maharani, tangannya berhenti, pisau menyentuh piring dengan suara tipis yang membuat adiknya menoleh. "Tante Citra?" "Ya." Anak itu mendorong piringnya sedikit ke depan. Bangkit, mencuci piringnya dengan hati-hati lalu pergi ke kamar. Dia tidak membanting pintu, hanya menutupnya perlahan, dan itu justru lebih berat karena berarti dia sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk dilepaskan. Porkue itu berarti dia sedang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk dilepaskan. Rania Prameswari tetap duduk di meja bersama Keira Anindita. Gadis kecil itu masih mengunyah tanpa menyadari apapun, mengayunkan kaki yang belum menyentuh lantai. "Ibu, aku boleh bawa bantal ke pesta?" "Boleh, sayang." Rania Prameswari membereskan piring, mencuci semuanya. Lalu setelah selesai dia berdiri diam di depan wastafel dengan kedua tangan bertumpu di tepinya. Jari-jarinya menekan porselen sampai memutih. Dia berdiri begitu selama 1 menit penuh, mendengar tetesan air sebelum akhirnya melepaskan. Buku catatan itu berada di laci meja samping tempat tidur seperti biasa. Dia membukanya setelah anak-anak tidur. Buku itu sederhana, sampul keras, dibeli di toko alat tulis kecil. Seharga uang receh. Di dalamnya dengan tinta biru tertulis perhitungan 5 tahun bertahan hidup. Di kolom kiri jumlah nafkah yang harus dibayar Bagas Mahendra. Di kolom kanan jumlah yang benar-benar dia kirim. Selisihnya sudah melampaui puluhan juta rupiah. Uang untuk susu, obat, seragam sekolah, buku pelajaran, biaya dokter, ongkos transportasi, sewa rumah. Semua yang Rania Prameswari tanggung sendiri sementara Bagas Mahendra membangun kerajaannya. Karena itu yang tidak pernah diketahui orang. Perusahaan konstruksi Mahendra Property yang sekarang terkenal dan menerima berbagai penghargaan. Lahir dari uang pinjaman ayah Rania Prameswari. Pak Herman Prasetyo menandatangani cek di meja dapur dengan kopi yang sudah dingin dan berkata bahwa dia percaya karena putrinya percaya. Bagas Mahendra memang mengembalikan jumlah uang itu melalui transfer tanpa pernah menelepon atau berterima kasih.
Tetapi dia tidak pernah membayar tahun-tahun ketika Rania Prameswari menanggung rumah, anak-anak, seluruh kehidupan sendirian agar dia bisa bepergian, bernegosiasi dan berkembang. Hal itu tidak tercatat dalam kontrak manapun, tetapi tercatat jelas dalam buku itu. Rania Prameswari membalik halaman. Di sisi lain ada catatan yang dimulai 2 tahun lalu. Catatan belajar. Kursus online yang dia ikuti tengah malam dengan laptop di pangkuan dan volume sangat kecil. Manajemen keuangan, perencanaan proyek, analisis proses, setiap sertifikat dicetak dan disimpan bersama akta kelahiran anak-anaknya seolah semuanya adalah bukti bahwa dia ada. Bahwa dia tetap bertahan. Dia menutup buku itu dan mematikan lampu. Dalam gelap dia mendengar Farel Pratama bergerak di tempat tidur di balik dinding. Anak itu belum tidur. Dia juga belum. Tetapi di antara mereka ada keheningan yang terasa padat, bukan kosong. Bukan sedih. Keheningan yang berkata aku tahu kamu ada. 3 hari kemudian Bagas Mahendra mengirim pesan lagi. Bukan kepada Rania Prameswari melainkan kepada Farel Pratama. Anak itu menunjukkan ponselnya saat sarapan. Layar dingin menerangi wajahnya. Pesan itu berbunyi bahwa Citra Maharani sudah memilih pakaian untuknya dan semuanya sudah siap dan itu akan menjadi pesta terbaik yang pernah dia lihat dan ayahnya mencintainya. Rania Prameswari membaca, mengembalikan ponsel itu, meneguk kopi dan berkata jika dia tidak ingin pergi maka dia tidak perlu pergi. Tetapi Farel Pratama berkata dia ingin pergi. Bukan karena ayahnya melainkan karena adiknya akan pergi dan dia tidak akan meninggalkan adiknya sendirian di sana. Rania Prameswari menatap putranya yang baru 9 tahun tetapi sudah memikul peran yang bukan miliknya. Melindungi adiknya di tempat di mana ibunya sendiri tidak diinginkan. Dia ingin mengatakan bahwa anak itu tidak perlu menanggung semua ini, bahwa anak-anak tidak seharusnya memikul beban seperti itu, tetapi Farel Pratama sudah mengangkat tasnya dan berangkat ke sekolah dan dia tahu kata-kata tidak akan mengubah keputusan yang sudah dibuat. Di meja kopi miliknya menjadi dingin. Di klinik hari itu semakin buruk. Setelah makan siang Bu Marisa Putri memanggilnya ke ruang kerja. Ruangan itu berbau obat hewan dan kekhawatiran. Lalu dia berkata bahwa klinik sedang bermasalah karena biaya sewa naik, dan dia kehilangan 2 kontrak besar bulan ini. Aku harus mengurangi karyawan. Perut Rania Prameswari seakan jatuh 1 tingkat. Aku masuk daftar itu? Bu Marisa Putri melepas kacamatanya dan mengusap mata. Kamu karyawan terbaik yang aku punya, tapi kamu yang terakhir masuk dan aturan tetap aturan. Kapan? Akhir bulan, aku akan beri surat rekomendasi dan bantu semampuku. Tapi aku tidak bisa mempertahankanmu. Rania Prameswari mengangguk, berterima kasih dan keluar dari ruangan dengan sikap yang sama seperti saat dia masuk. Sementara Bu Marisa Putri menatap pintu yang tertutup dan kembali berpikir bahwa wanita itu terbuat dari sesuatu yang bahkan tidak bisa dia namai. Di kamar mandi klinik Rania Prameswari mengunci pintu. Duduk di tutup toilet, meletakkan tangan di lutut dan bernapas. Perlahan, menarik napas sambil menghitung, mengulanginya berkali-kali hingga akhirnya berdiri, mencuci wajah, mengeringkannya dengan tisu lalu kembali ke meja. Berkas sudah tersusun rapi. Pelanggan sudah terjadwal, Anji milik Pak Damar Wijaya masih punya jadwal pukul 3. Hidup tidak berhenti hanya karena dia ingin runtuh. Jadi dia juga tidak berhenti. Minggu berikutnya dia melakukan hal yang selalu dia lakukan ketika dunia terasa hilang. Membuka buku catatan dan mulai menghitung. Menghitung apa yang dia punya, apa yang harus dibayar, apa yang kurang. Uang cukup untuk 2 bulan sewa rumah lalu habis. Nafkah dari Bagas Mahendra kembali terlambat dan kali ini dia tahu tidak akan datang dalam waktu dekat karena pesta pernikahan mewah itu pasti membutuhkan biaya besar. Bunga mahal, tamu ratusan orang. Sementara anak-anak yang jarang dia tanggung bisa menunggu, Rania Prameswari mengambil ponselnya, membuka situs lowongan kerja yang sudah sangat dia kenal sejak 5 tahun lalu saat dia ditinggalkan dan harus mencari pekerjaan apa saja untuk bertahan. Dia menggulir daftar pekerjaan, resepsionis, staf administrasi, semua dengan gaji rendah dan jam kerja yang sulit bagi ibu tunggal. Sampai dia menemukan satu lowongan berbeda, asisten proyek di perusahaan konsultan dengan jam kerja normal dan gaji jauh lebih tinggi. Membutuhkan pengalaman dalam mengatur proses dan manajemen jadwal, dia melihat lowongan itu lalu melihat buku catatan di depannya yang berisi kursus dan sertifikat yang dia kumpulkan diam-diam selama 2 tahun, semua usaha yang tidak pernah diminta dan tidak pernah diakui siapapun. Dia mengirim lamaran pada pukul 11 malam dengan keiraan Indita tertidur di sampingnya dan laptop di pangkuannya. 2 hari kemudian balasan datang dan jadwal wawancara ditetapkan hari Sabtu. Hari itu dia membawa keiraan Indita karena tidak ada yang bisa menjaganya. Farel Pratama sedang di rumah ayahnya dan tetangga yang biasa membantu sedang pergi. Gadis kecil itu duduk di ruang tunggu dengan kertas dan pensil menggambar bunga sementara ibunya masuk ke ruang wawancara. Direktur perusahaan adalah seorang wanita sekitar 50 tahun dengan rambut pendek dan tatapan tegas. Dia mengajukan beberapa pertanyaan teknis dan Rania Prameswari menjawab semuanya dengan contoh nyata. Tentang sistem yang dia perbaiki di klinik, jadwal yang dia susun ulang, keterlambatan yang berhasil dia kurangi. Wanita itu terkejut bahwa semua itu dilakukan oleh seorang resepsionis dan Rania Prameswari hanya menjawab bahwa dia melakukan apa yang memang perlu dilakukan.
Wanita itu menatapnya beberapa detik lalu melihat ke ruang tunggu tempat Keira Anindita masih menggambar dengan penuh konsentrasi. Kemudian bertanya kapan dia bisa mulai bekerja dan dia menjawab hari Senin. Saat keluar Keira Anindita menunjukkan gambarnya. Dua bunga dengan matahari besar di sudut kertas dan berkata bahwa itu dirinya dan ibunya, Rania. Prameswari melipat gambar itu dengan hati-hati dan menyimpannya di tas bersama dokumen penting lainnya. Malam itu di laci meja samping tempat tidur buku catatan itu mendapat satu baris baru di kolom kanan bukan angka tetapi sebuah tanggal. Hari pertama pekerjaan barunya. Di bawahnya, dalam tanda kurung, Rania Prameswari menulis Rp2.800.000, gaji pertama yang bisa menutup seluruh biaya sewa rumah. Di bawah itu ruang kosong masih terbentang seolah buku itu tahu masih banyak yang harus dicatat. Undangan itu datang lewat pos pada minggu kedua pekerjaan barunya. Rania Prameswari menemukannya di kotak surat apartemen di antara tagihan listrik dan brosur supermarket, kertas tebal dengan huruf emas timbul dan aroma manis yang menempel di amplop. Aroma yang sama yang selalu digunakan Citra Maharani. Tubuhnya mengenali sebelum pikirannya. Bagas Mahendra dan Citra Maharani mengundang untuk merayakan cinta mereka. Alamat acara adalah sebuah villa mewah sekitar 40 menit dari kota, ratusan tamu, upacara di ruang terbuka, jenis pernikahan yang biasa muncul di rubrik sosial. Di dalam amplop ada kartu kecil dengan tulisan tangan Citra Maharani. Re, akan indah kalau kamu datang. Anak-anak pasti senang punya ibunya di dekat mereka. Salam, Pat. Nama panggilan lama dari masa kuliah ketika mereka berbagi mie instan dan rahasia tengah malam, Citra Maharani masih menulis seolah tidak ada yang terjadi. Seolah mengkhianati sahabat sendiri hanyalah detail kecil yang waktu bisa hapus. Rania Prameswari membaca 2 kali lalu memasukkan seluruh undangan itu. Amplop, kartu, dan aroma, ke dalam kantong sampah dapur, mengikatnya, turun tangga dan membuangnya ke tempat sampah di parkiran. Naik kembali dengan napas terengah dan mencuci tangannya dengan sabun hingga bau itu hilang. Di kantor konsultan Rania Prameswari hanya berusaha bertahan. Perusahaan itu bernama Figura Konsultan Utama. Kecil dengan sedikit karyawan, 2 ruangan dan kopi yang sering habis, Direktur Bu. Helena Santoso adalah tipe yang tidak memuji tetapi berhenti mengoreksi saat pekerjaan sudah benar. Rania Prameswari belajar membaca tanda-tanda, diam berarti benar, helaan napas berarti harus diulang. Minggu pertama dia merapikan arsip kontrak yang terbengkalai. Minggu kedua dia menemukan kesalahan dalam laporan anggaran yang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya. Angka yang dibulatkan, biaya yang terlewat, margin yang tidak sesuai, dia memperbaiki beberapa dan menunjukkannya kepada Bu Helena Santoso. Kesalahan itu ternyata sudah dikirim ke klien. Keheningan selama beberapa detik terasa menekan sebelum direktur itu menyuruhnya memperbaiki semuanya. Selama 3 malam berturut-turut setelah anak-anak tidur, Rania Prameswari bekerja dengan laptop di pangkuan dan kalkulator di samping. Sementara Keira Anindita tidur di kamar sebelah, dia memperbaiki banyak dokumen, mengulang perhitungan dan menemukan kesalahan besar dalam kontrak dengan jaringan apotek yang hampir merugikan klien. Ketika semuanya selesai, Bu Helena Santoso memeriksa angka-angka itu lama sekali lalu bertanya siapa yang mengajarinya. Dan Rania Prameswari menjawab bahwa dia belajar sendiri di malam hari. Direktur itu tidak menjawab tetapi pada hari Jumat ruang istirahat penuh kopi dan kue untuk pertama kalinya. Dan Rania Prameswari mengerti itu adalah bentuk penghargaan. Sementara itu Bagas Mahendra mempersiapkan pernikahan seperti merancang sebuah kampanye besar. Uang bukan masalah melainkan alat. Perusahaannya berkembang pesat dan dia menggunakan setiap hal yang terlihat untuk membuktikan sesuatu. Bunga impor yang cepat layu tetapi tampak sempurna di foto, musik elegan, hidangan mahal dari koki ternama. Namun pernikahan itu bukan sekadar kemewahan melainkan sebuah pesan. Bagas Mahendra mengundang semua mitra bisnis, semua klien, 2 pejabat daerah, seorang jurnalis sosial yang biasa meliput acara properti, dan juga mengirim undangan kepada Rania Prameswari. Bukan karena sopan santun melainkan karena perhitungan. Dia ingin wanita itu melihat, ingin dia tahu sebesar apa yang telah dia bangun setelah meninggalkannya. Ingin setiap bunga, setiap gelas, setiap detail menyampaikan pesan yang sama bahwa dia telah digantikan oleh sesuatu yang lebih baik, Citra Maharani menjadi pusat dari gambaran itu. Cantik, cerdas, selalu tersenyum dalam foto, dia menyesuaikan diri dalam hidup Bagas Mahendra dengan presisi seseorang yang sudah hafal segalanya. Karena memang dia tahu restoran favorit pria itu karena Rania Prameswari pernah menceritakannya. Dia tahu bagaimana kopi kesukaannya karena pernah meminumnya berkali-kali di dapur mereka. Bahkan tahu sisi tempat tidur yang dia pilih karena suatu malam Rania Prameswari pernah bercanda bahwa dia tidak bisa tidur jika tidak di sisi kiri. Setiap detail yang membuat Citra Maharani tampak seperti istri sempurna sebenarnya adalah potongan kepercayaan yang dicuri dari sahabatnya sendiri. Tetapi pengkhianatan seperti itu tidak pernah tercatat dalam laporan polisi. Yang terlihat hanyalah undangan beraroma manis dan pesan manis yang pura-pura tulus. 2 hari setelah undangan itu, nafkah kembali terlambat, pagi-pagi sekali sebelum membangunkan anak-anak, Rania Prameswari memeriksa rekeningnya dan angka yang muncul terasa seperti peringatan. Saldo yang tersisa hanya cukup untuk bertahan beberapa hari sementara sewa rumah akan jatuh tempo dalam waktu dekat dan gaji baru belum masuk.
Dia menghitung cepat seperti yang selalu dia lakukan. Biaya sewa, biaya sekolah anak-anak, kebutuhan makan, listrik, air. Semuanya sudah tertanam di tubuhnya bukan hanya di pikirannya. Gaji dari pekerjaan baru sebenarnya cukup tetapi hanya jika nafkah dari Bagas Mahendra datang. Tepat waktu dan itu hampir tidak pernah terjadi. Dia mengirim pesan langsung tanpa emosi bahwa nafkah anak belum dibayar. Balasan datang beberapa jam kemudian bahwa dia sedang banyak pengeluaran dan akan menyelesaikannya minggu depan. Pengeluaran bagi pria itu adalah pesta pernikahan besar dengan ratusan tamu dan bunga mahal. Sementara anak-anaknya bisa menunggu. Rania Prameswari tidak membalas. Dia membuka buku catatan, menulis tanggal dan jumlah yang seharusnya diterima lalu menutupnya. Kembali, setelah itu dia membangunkan anak-anak dan membuat kopi dari sisa bubuk yang hampir habis. Mengeruk bagian terakhir dari kemasan, saat sarapan Farel Pratama memperhatikan cangkir ibunya dan mengatakan kopi hari ini lebih encer. Rania Prameswari menjawab itu jenis yang berbeda padahal sebenarnya hanya karena hampir habis. Anak itu menatap tanpa menyalahkan hanya memahami dengan ketenangan yang membuatnya merasa bangga sekaligus sakit. Dia berjanji akan membeli yang baru minggu depan dan anak itu menerimanya tanpa keluhan. Keira Anindita minum susu manis tanpa menyadari apapun. Setelah itu Rania Prameswari mengantar mereka ke sekolah lalu pergi bekerja dengan sisa uang di rekening dan tekanan waktu yang semakin dekat. Di kantor konsultan masalah datang tanpa peringatan. Klien jaringan apotek yang sebelumnya hampir rugi karena kesalahan perhitungan menelepon dengan marah karena proyeksi lama ternyata tidak sesuai dengan laporan akuntan mereka. Klien menuntut penjelasan dan ingin seseorang bertanggung jawab. Bu Helena Santoso memanggil Rania Prameswari dan menjelaskan bahwa meskipun kesalahan itu terjadi sebelum dia masuk, dialah yang terakhir mengubah angka saat memperbaiki data sehingga klien mengira kesalahan berasal darinya. Rania Prameswari mengerti bahwa meskipun kesalahan itu bukan miliknya, wajah yang harus menanggung semuanya sekarang adalah dirinya. Jika klien itu pergi maka perusahaan akan kehilangan kontrak terbesar dan jika perusahaan kehilangan kontrak terbesar karena karyawan yang baru 2 minggu bekerja maka karyawan itu juga akan kehilangan pekerjaannya. Biarkan saya yang bicara dengan dia, kata Rania Prameswari. Bu Helena Santoso memberinya satu kesempatan dan memperingatkan bahwa jika klien tidak puas maka dia harus dikeluarkan dari proyek. Malam itu Rania Prameswari bekerja tanpa henti. Dia tidak hanya memperbaiki tetapi membuat ulang seluruh perhitungan dari awal. Menelusuri setiap angka sampai ke sumbernya, menyusun garis waktu yang menunjukkan di mana kesalahan itu bermula, bagaimana menyebar dan kapan dia menghentikannya, semuanya dicetak dan disusun rapi dalam satu map. Pukul 2 pagi Keira Anindita muncul di pintu dapur tanpa alas kaki sambil memeluk bantal tipisnya. Bertanya mengapa ibunya masih bangun. Rania Prameswari menjawab bahwa dia sedang bekerja dan hanya butuh fokus. Gadis kecil itu menatap beberapa detik lalu meletakkan bantalnya di pangkuan ibunya dan kembali ke kamar tanpa membawanya. Rania Prameswari memegang bantal itu yang berbau sampo anak-anak dan merasakan berat tanggung jawab yang harus dia buktikan di pertemuan esok hari. Dia terus bekerja hingga dini hari. Pagi harinya dia sudah siap di kantor dengan map di tangan dan wajah lelah yang tidak bisa disembunyikan oleh kopi. Rapat berlangsung sekitar 40 menit. Rania Prameswari menjelaskan semuanya dengan jelas, menunjukkan bahwa kesalahan terjadi jauh sebelum dia bekerja di sana dan bagaimana dia menemukan serta menghentikannya. Dia juga menunjukkan kerugian besar yang akan terjadi jika kesalahan itu tidak ditemukan. Pemilik jaringan apotek mendengarkan tanpa menyela lalu bertanya siapa yang membuat analisis itu dan Rania Prameswari menjawab bahwa dia yang melakukannya sendiri. Pria itu menutup map, bersandar dan mengatakan bahwa dia tidak ingin wanita itu dikeluarkan dari proyek melainkan ingin dia menangani semua proyeknya. Bu Helena Santoso menatap Rania Prameswari dan dalam tatapan singkat itu ada pengakuan yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Rania Prameswari keluar dari ruangan dengan pekerjaan yang aman dan kepercayaan baru meskipun tangannya masih gemetar. Di kamar mandi kantor dia kembali menenangkan diri sebelum kembali bekerja seperti biasa. Malam itu saat pulang ke rumah Farel Pratama sudah menyiapkan makan malam sederhana dengan nasi hangat dan sayur. 3 piring sudah tersusun rapi di meja kecil. Bahkan segelas air sudah disiapkan di tempat duduk ibunya. Anak laki-laki itu berdiri di ujung kaki untuk memasak dan berkata bahwa dia sudah menyiapkan makan malam. Rania Prameswari melihat semua itu dan mengucapkan terima kasih. Ketika ditanya apakah harinya benar-benar baik, dia menjawab dengan jujur bahwa hari itu memang baik. Mereka makan bersama dalam keheningan hangat di dapur kecil. Apartemen sederhana, dan untuk sesaat hidup terasa cukup. Malam itu setelah semua tidur Rania Prameswari membuka buku catatannya dan menambahkan satu kalimat bahwa klien memintanya tetap bekerja. Bukan pemberian melainkan sesuatu yang dia perjuangkan sendiri. Ruang kosong di halaman itu masih ada tetapi kini terasa semakin kecil karena hidupnya perlahan mulai terisi kembali. Dan tanpa suara namanya mulai dikenal dari satu orang ke orang lain secara perlahan. Pemilik jaringan apotek itu menceritakan kepada seorang rekan bisnis, rekan itu menceritakan kepada pemasok, dan pemasok itu memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan konstruksi menengah yang sedang merugi di setiap proyek karena tidak ada yang mengatur alur persetujuan dengan baik. Telepon Bu Helena Santoso berdering pada suatu sore hari dan seseorang mengatakan bahwa mereka membutuhkan orang yang bisa membedah angka dan merekomendasikan nama Rania Prameswari. Bu Helena Santoso
Melihat keluar ruangan dan melihat Rania Prameswari sedang bekerja di mejanya, memegang telepon di bahu sambil mencatat dan memeriksa dokumen dengan fokus tinggi seperti seseorang yang terbiasa melakukan banyak hal sekaligus, dia menjawab bahwa Rania Prameswari bisa menangani proyek luar tetapi bukan tipe yang mencari muka melainkan tipe yang bekerja dengan benar. Kontrak dari perusahaan konstruksi itu datang minggu berikutnya, pekerjaan besar untuk merapikan sistem persetujuan proyek. Yang selama ini menghambat beberapa pembangunan sekaligus, Rania Prameswari mengunjungi kantor perusahaan itu, meminta akses ke dokumen dan dalam 2 hari menemukan masalah utama bahwa proses persetujuan melewati terlalu banyak orang tanpa fungsi nyata. Dia menyederhanakan sistem, menghapus tahapan yang tidak perlu dan membuat metode baru yang jauh lebih cepat dan efisien. Dalam rapat singkat dia menjelaskan perubahan itu dengan sederhana hingga pemilik perusahaan menyadari kesalahan yang selama ini tidak terlihat dan langsung menyetujui sistem baru. Dalam beberapa minggu hasilnya terlihat jelas, keterlambatan berkurang drastis dan perusahaan menghemat biaya besar. Dari situ nama Rania Prameswari mulai menyebar ke lebih banyak klien. Bu Helena Santoso mulai menempatkannya di posisi penting dalam setiap proyek karena klien selalu ingin bekerja langsung dengannya. Dalam salah satu proyek itu Rania Prameswari bertemu dengan Ottavio Wijaya, bukan dalam rapat resmi. Tetapi di lorong gedung, perusahaan konstruksi yang sedang dia tangani berada di gedung yang sama dengan perusahaan konsultan besar tempat Ottavio Wijaya bekerja. Saat itu Rania Prameswari keluar dari lift sambil membawa beberapa map dan kotak dokumen. Tangannya penuh sehingga tidak bisa menekan tombol lantai. Ottavio Wijaya menahan pintu lift dengan kakinya dan bertanya lantai tujuan. Dia membantu menekan tombol dan bahkan menangkap map yang hampir jatuh. Lalu bertanya apakah dokumen itu milik perusahaan konstruksi tersebut. Rania Prameswari menjawab bahwa dia sedang memperbaiki alur kerja mereka. Dan Ottavio Wijaya mengatakan bahwa dia sudah mendengar tentang pekerjaannya dari pemilik perusahaan. Bahwa seorang wanita dari konsultan kecil berhasil melakukan dalam 3 minggu apa yang tidak bisa dilakukan tim internal selama 1 tahun. Rania Prameswari menjawab bahwa dia hanya melihat dari sudut pandang luar, dan pria itu mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya dibutuhkan banyak perusahaan meskipun jarang dihargai. Ketika lift berhenti di lantai tujuan Rania Prameswari keluar dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ottavio Wijaya dari perusahaan besar. Rania Prameswari juga memperkenalkan dirinya, dan dia menjawab bahwa dia sudah tahu siapa wanita itu. Berharap keberhasilannya dan mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan membutuhkan keberuntungan lagi. Pintu lift tertutup dan Rania Prameswari berdiri di lorong dengan perasaan aneh. Bukan kemenangan tetapi perasaan bahwa akhirnya dia benar-benar terlihat. Bukan sebagai ibu tunggal, bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai karyawan yang terus berjuang mengejar tagihan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Pertemuan berikutnya tidak terjadi secara kebetulan. Rania Prameswari sedang duduk di kafe lantai dasar gedung pada hari Jumat menunggu dokumen yang akan dikirim oleh kurir. Dia memesan kopi paling murah di menu karena kebiasaan menghitung setiap rupiah tidak pernah hilang meskipun penghasilannya sudah meningkat. Ottavio Wijaya datang, memesan kopi yang sama tanpa melihat menu dan duduk di meja sebelah, lalu meminta izin untuk duduk di depannya. Percakapan mereka bukan tentang bisnis. Secara langsung, Ottavio Wijaya bertanya tentang proyek-proyek di figura konsultan utama dan Rania Prameswari menjawab dengan data, angka, hasil dan solusi yang telah dia buat. Pria itu mendengarkan tanpa menyela. Sesuatu yang terasa aneh karena biasanya orang yang berkuasa akan memotong pembicaraan. Kemudian dia bertanya bagaimana Rania Prameswari belajar semua itu, dan dia menjawab bahwa dia belajar sendiri di malam hari saat kedua anaknya tidur di kamar sebelah. Ottavio Wijaya terdiam beberapa saat bukan karena canggung tetapi karena sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum akhirnya mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah tawaran dalam waktu dekat dan ingin dia mengetahui satu hal bahwa perusahaannya memiliki kontrak besar dengan perusahaan milik Bagas Mahendra. Dia tahu siapa pria itu dan siapa Rania Prameswari bagi pria itu. Rania Prameswari meletakkan cangkirnya dengan tenang dan bertanya apakah hal itu mengubah sesuatu baginya. Ottavio Wijaya menjawab bahwa hal itu justru menunjukkan sesuatu yang lebih penting karena siapapun bisa terlihat kompeten dalam kondisi yang mudah tetapi mampu bekerja secara profesional tanpa membawa emosi pribadi ketika mantan suaminya adalah pemilik perusahaan besar menunjukkan karakter yang jauh lebih kuat dari sekadar kemampuan. Rania Prameswari menatapnya bukan sebagai tantangan tetapi sebagai pengakuan karena akhirnya ada seseorang yang melihat bukan hanya hasil kerjanya tetapi juga perjuangan di baliknya. Dia mengucapkan terima kasih dan pria itu mengatakan bahwa dia belum perlu berterima kasih karena tawaran yang akan datang tidak mudah dan membutuhkan seseorang yang tahan tekanan. Rania Prameswari menjawab bahwa dia sudah menghadapi tekanan sejak anaknya berusia 4 tahun dan bertanya apakah ayahnya masih akan ada. Ottavio Wijaya tidak menjawab tetapi cara dia memandang berubah menjadi pengakuan yang tenang. Saat keluar dari kafe pria itu menahan pintu untuknya. Sebuah gestur kecil tetapi terasa berbeda karena sudah lama tidak ada yang melakukan hal itu untuknya dengan kesadaran. Pada minggu yang sama Bagas Mahendra membuat langkah berikutnya. Farel Pratama pulang dari rumah ayahnya membawa tas baru dan tablet baru serta kabar yang dia sampaikan saat makan malam bahwa setelah pernikahan ayahnya akan mengajukan hak asuh. Rania Prameswari langsung menjatuhkan garpunya. Suara logam itu menggema di dapur, dia bertanya apakah hal itu benar dan
Anak itu menjelaskan bahwa dia mendengar sendiri percakapan ayahnya dengan pengacara, bahwa ibunya dianggap tidak mampu dan kondisi rumah mereka akan dijadikan alasan. Sementara Keira Anindita masih makan tanpa menyadari apapun, Rania Prameswari melihat sekeliling dapur kecil mereka, dinding yang mulai mengelupas, jam yang selalu terlambat, jendela yang menghadap ke parkiran, semua yang bisa digunakan sebagai alasan melawan dirinya. Lalu dia menatap Farel Pratama dan berkata, dengan tegas bahwa tidak ada yang akan memisahkan mereka, anak itu meminta janji dan dia menjawab dengan pasti. Suaranya tidak bergetar tetapi di bawah meja tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya menekan telapak tangan. Bukan sebagai ibu tunggal, bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai karyawan yang terus berjuang mengejar tagihan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Pertemuan berikutnya tidak terjadi secara kebetulan. Rania Prameswari sedang duduk di kafe lantai dasar gedung pada hari Jumat menunggu dokumen yang akan dikirim oleh kurir. Dia memesan kopi paling murah di menu karena kebiasaan menghitung setiap rupiah tidak pernah hilang meskipun penghasilannya sudah meningkat. Otavio Wijaya datang, memesan kopi yang sama tanpa melihat menu dan duduk di meja sebelah, lalu meminta izin untuk duduk di depannya. Percakapan mereka bukan tentang bisnis secara langsung. Otavio Wijaya bertanya tentang proyek-proyek di figura konsultan utama dan Rania Prameswari menjawab dengan data, angka, hasil dan solusi yang telah dia buat. Pria itu mendengarkan tanpa menyela. Sesuatu yang terasa aneh karena biasanya orang yang berkuasa akan memotong pembicaraan. Kemudian dia bertanya bagaimana Rania Prameswari belajar semua itu, dan dia menjawab bahwa dia belajar sendiri di malam hari saat kedua anaknya tidur di kamar sebelah. Otavio Wijaya terdiam beberapa saat bukan karena canggung tetapi karena sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum akhirnya mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah tawaran dalam waktu dekat dan ingin dia mengetahui satu hal bahwa perusahaannya memiliki kontrak besar dengan perusahaan milik Bagas Mahendra. Dia tahu siapa pria itu dan siapa Rania Prameswari bagi pria itu. Rania Prameswari meletakkan cangkirnya dengan tenang dan bertanya apakah hal itu mengubah sesuatu baginya. Otavio Wijaya menjawab bahwa hal itu justru menunjukkan sesuatu yang lebih penting karena siapapun bisa terlihat kompeten dalam kondisi yang mudah tetapi mampu bekerja secara profesional tanpa membawa emosi pribadi ketika mantan suaminya adalah pemilik perusahaan besar menunjukkan karakter yang jauh lebih kuat dari sekadar kemampuan. Rania Prameswari menatapnya bukan sebagai tantangan tetapi sebagai pengakuan karena akhirnya ada seseorang yang melihat bukan hanya hasil kerjanya tetapi juga perjuangan di baliknya. Dia mengucapkan terima kasih dan pria itu mengatakan bahwa dia belum perlu berterima kasih karena tawaran yang akan datang tidak mudah dan membutuhkan seseorang yang tahan tekanan. Rania Prameswari menjawab bahwa dia sudah menghadapi tekanan sejak anaknya berusia 4 tahun dan bertanya, apakah ayahnya masih akan ada? Otavio Wijaya tidak menjawab tetapi cara dia memandang berubah menjadi pengakuan yang tenang. Saat keluar dari kafe pria itu menahan pintu untuknya, sebuah gestur kecil tetapi terasa berbeda karena sudah lama tidak ada yang melakukan hal itu untuknya dengan kesadaran. Pada minggu yang sama Bagas Mahendra membuat langkah berikutnya. Farel Pratama pulang dari rumah ayahnya membawa tas baru dan tablet baru serta kabar yang dia sampaikan saat makan malam. Bahwa setelah pernikahan ayahnya akan mengajukan hak asuh. Rania Prameswari langsung menjatuhkan garpunya. Suara logam itu menggema di dapur. Dia bertanya apakah hal itu benar dan anak itu menjelaskan bahwa dia mendengar sendiri percakapan ayahnya dengan pengacara. Bahwa ibunya dianggap tidak mampu dan kondisi rumah mereka akan dijadikan alasan. Sementara Keira Anindita masih makan tanpa menyadari apapun. Rania Prameswari melihat sekeliling dapur kecil mereka, dinding yang mulai mengelupas, jam yang selalu terlambat, jendela yang menghadap ke parkiran, semua yang bisa digunakan sebagai alasan melawan dirinya. Lalu dia menatap Farel Pratama dan berkata dengan tegas bahwa tidak ada yang akan memisahkan mereka. Anak itu meminta janji dan dia menjawab dengan pasti. Suaranya tidak bergetar tetapi di bawah meja tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya menekan telapak tangan. Setelah anak-anak tidur, Rania Prameswari mengunci pintu kamar, duduk di lantai dan mulai bernapas perlahan. Menghitung hingga 4 lalu menarik napas hingga 6. Mengulanginya berkali-kali sampai tubuhnya kembali tenang. Kemudian dia membuka buku catatan. Di kolom kiri tempat semua nafkah yang tertunda dicatat, dia menjumlahkan semuanya. Setiap bulan, setiap keterlambatan, setiap janji yang tidak ditepati, lalu di bawahnya dia menulis bahwa jika permohonan hak asuh diajukan maka semua itu akan menjadi bukti. Dia menutup buku itu, menyimpannya kembali dan membuat keputusan yang tidak perlu ditulis karena sudah tertanam dalam dirinya. Dia akan datang ke pernikahan itu bukan karena dendam, bukan karena Bagas Mahendra atau Citra Maharani, tetapi karena anak-anaknya yang akan berdiri di sana tanpa ibunya. Dijadikan bagian dari sebuah pesta yang ingin membuktikan bahwa dirinya tidak berarti, dia akan datang dan menunjukkan semuanya tanpa teriak, tanpa tuduhan, tanpa meninggikan suara. Pada hari Minggu telepon berdering dan suara Bu Charmen Wijaya terdengar tegas dengan berat pengalaman hidup yang panjang. Dia mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang rencana hak asuh dan tidak akan diam. Bahwa dia tidak membesarkan anaknya untuk menjadi orang seperti itu dan tidak akan membiarkan cucunya diambil dari ibunya. Rania Prameswari mencoba mengatakan bahwa itu tidak perlu tetapi Bu Charmen Wijaya menegaskan bahwa dia sudah terlalu lama diam dan kali ini
Dia tidak akan membiarkannya. Dia meminta Rania Prameswari datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin diberikan. 40 menit kemudian Rania Prameswari tiba di rumah sederhana dengan halaman kecil dan aroma tanah basah bercampur teh hangat. Bu Charmen Wijaya sudah menunggu dengan sebuah kotak kayu tua di atas meja. Dia membukanya dan menunjukkan sebuah gaun yang disimpan rapi sejak lama. Gaun itu miliknya yang pernah dia pakai pada momen penting di masa lalu. Pakaian yang tidak mencolok tetapi memiliki kehadiran kuat. Dia mengatakan bahwa Rania Prameswari harus datang ke pernikahan itu untuk anak-anaknya dan masuk dengan kepala tegak karena semua yang dimiliki pria itu hanya tampilan luar sementara dirinya memiliki nilai yang nyata. Rania Prameswari membawa gaun itu ke kamar. Mengenakannya perlahan dan saat melihat ke cermin dia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang ditinggalkan atau ibu yang berjuang sendirian tetapi sebagai seseorang yang telah bertahan dan tidak perlu lagi membuktikan apapun dengan kata-kata. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Bu Charmen Wijaya menatapnya lama dengan mata berkaca-kaca dan keteguhan di wajahnya seolah mengakui bahwa wanita di depannya benar-benar kuat seperti yang seharusnya. Gaun ini menunjukkan siapa diri seseorang. Rania Prameswari duduk, minum teh dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia merasa ruang kosong dalam buku catatannya hampir terisi. Pernikahan dimulai pukul 4 sore ketika matahari mulai turun dan menyinari taman villa dengan cahaya lembut. Ratusan kursi putih tersusun rapi. Lengkungan bunga impor berdiri di tengah lorong. Besar dan tampak sempurna dari jauh meski mulai layu di ujungnya. Itulah keahlian Bagas Mahendra, membuat segalanya terlihat utuh dari kejauhan. Di belakang panggung Citra Maharani bersiap dengan dua sahabat yang merapikan kerudungnya sementara dia menatap cermin dengan teliti, memperhatikan setiap detail seperti seseorang yang sedang meninjau sesuatu sebelum mengambil keputusan. Salah satu sahabatnya hendak mengambil foto tetapi dia menolak dan mengatakan foto itu untuk setelah acara. Sesaat bayangannya di cermin menunjukkan kegelisahan kecil yang tidak bisa disembunyikan riasan. Dia bertanya, apakah Rania Prameswari benar-benar tidak akan datang dan menyebut bahwa dia sudah mengirim undangan sendiri? Di taman prosesi dimulai, Farel Pratama berjalan di depan membawa bantal cincin dengan langkah serius. Di sampingnya Keira Anindita membawa keranjang bunga dan menaburkannya perlahan sambil memperhatikan setiap kelopak jatuh. Para tamu tersenyum dan mengangkat ponsel, berbisik kagum melihat anak-anak itu. Dari altar Bagas Mahendra tersenyum sempurna, melihat anaknya, kamera dan para tamu, menciptakan gambaran keluarga baru yang sempurna. Farel Pratama naik ke altar, menyerahkan bantal tanpa menatap ayahnya lalu berdiri di sisi kiri dengan tangan di belakang. Sementara Keira Anindita menyusul dan berdiri di sampingnya memegang ujung jas kakaknya. Citra Maharani berjalan perlahan di lorong dengan langkah terukur dan semua mata tertuju padanya. Semua berlangsung sesuai rencana. Setiap detik, setiap gerakan, setiap senyum, di altar Bagas Mahendra menggenggam tangannya dan upacara dimulai dengan suasana hikmat. Di tengah itu Keira Anindita menarik jas kakaknya dan berbisik menanyakan di mana ibunya. Farel Pratama tidak menjawab, hanya meletakkan tangan di bahu adiknya dengan sikap yang terlalu berat untuk anak seusianya. Gadis kecil itu melihat ke lorong kosong, ke bunga-bunga yang dia taburkan sendiri, mencari dari ujung ke ujung. Sementara di barisan ketiga Bu Charmen Wijaya melihat semuanya, melihat cucunya. Melihat cucunya yang lain berusaha kuat, menggenggam tasnya erat dan memejamkan mata sejenak. Saat itulah seorang nenek memahami bahwa cucunya sendirian di tengah keramaian. Rania Prameswari memarkir mobilnya sekitar 15 menit dari villa dan berjalan kaki. Bukan karena tidak punya pilihan tetapi karena dia membutuhkan waktu itu. Setiap langkah di tanah berdebu adalah keputusan yang dia teguhkan. Suara jangkrik terdengar dari rumput tinggi. Udara berbau sore hari dan rumput yang baru dipotong. Cahaya berubah menjadi keemasan yang membuat semuanya terlihat jelas. Di gerbang keamanan penjaga melihatnya lalu melihat daftar nama. Menelusuri tetapi tidak menemukan. Dia menatap kembali ke arah Rania Prameswari yang berdiri tenang tanpa menjelaskan apapun. Ketika ditanya dia hanya mengatakan bahwa dia adalah ibu dari anak-anak yang berada di altar. Sesuatu dalam sikapnya membuat penjaga itu tidak bertanya lagi dan mempersilahkannya masuk. Sebelum melihat dia sudah mendengar suara upacara dari kejauhan. Musik, suara pembicara, bisikan para tamu. Dia berjalan melewati jalan setapak batu hingga mencapai taman dan dari sana dia melihat semuanya. Kursi, lengkungan bunga, Bagas Mahendra dan Citra Maharani berdiri di altar. Dan di sisi kiri Farel Pratama berdiri dengan tangan di bahu adiknya sementara Keira Anindita terus melihat ke arah lorong. Rania Prameswari mengirim pesan singkat bahwa dia sudah datang. Di altar ponsel Farel Pratama bergetar dan ketika dia membacanya bahunya yang tegang sedikit turun. Dia menenangkan adiknya dengan sentuhan kecil. Rania Prameswari menarik napas, menegakkan tubuh dan mulai berjalan di lorong. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Sepatu menyentuh kelopak bunga yang ditaburkan oleh putrinya seolah dia menerima jalan yang telah disiapkan tanpa disadari. Satu persatu tamu mulai memperhatikannya, kepala berbalik perlahan seperti efek domino. Musik masih berjalan tetapi perhatian semua orang sudah teralih pada sosok wanita yang berjalan tanpa undangan namun dengan keyakinan penuh. Citra Maharani melihatnya lebih dulu, tangannya gemetar memegang bunga. Tubuhnya seolah membeku.
Lalu Bagas Mahendra menoleh karena suasana berubah dan ketika melihat Rania Prameswari berjalan dengan tenang di lorong pernikahannya. Wajahnya kehilangan ekspresi, bukan marah, bukan kaget, tetapi kosong seperti seseorang yang kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Rania Prameswari tidak memandang mereka. Dia hanya melihat anak-anaknya. Keira Anindita melihat ibunya dan langsung berlari melewati kursi dan para tamu yang terkejut, dengan langkah kecil yang tidak rapi menuju pelukan yang dia tunggu. Suara yang keluar darinya bukan tangisan melainkan kelegaan. Suara ketika dunia kembali terasa benar. Rania Prameswari berlutut dan memeluk putrinya erat. Dia merasakan tubuh kecil itu di dadanya, hangatnya kulit dan aroma sampo anak-anak. Farel Pratama berjalan mendekat perlahan dengan tangan di saku. Melangkah mantap seperti seseorang yang sudah memutuskan segalanya sejak awal. Berhenti di depan ibunya dan berkata pelan bahwa dia tahu ibunya akan datang. Rania Prameswari menggenggam tangannya dan berdiri dengan satu anak dalam pelukan dan satu lagi di sampingnya. Suara pembawa acara berhenti, musik berhenti, ratusan tamu berdiri. Terpaku memandang lorong, terbelah antara altar dan wanita yang baru saja membongkar seluruh acara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bagas Mahendra turun satu langkah dari altar dan dengan nada tegas memerintahkannya pergi karena tidak diundang. Tetapi kini tidak ada lagi hubungan atasan dan bawahan, hanya ada saksi dan dua anak yang telah memilih. Rania Prameswari menatapnya lama tanpa marah tanpa putus asa dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil anak-anaknya karena akhir pekan itu adalah waktunya bersama mereka dan bukan untuk menjadikan mereka bagian dari sandiwara atau alat dalam rencana hak asuh. Suasana berubah, bisikan tamu menjadi berat, kata hak asuh menyebar seperti gelombang, Citra Maharani turun dari altar dengan langkah goyah dan menuduh bahwa semua ini dilakukan untuk menghancurkan pernikahannya. Tetapi Rania Prameswari menjawab tenang bahwa dia hanya datang setelah 5 tahun menunggu. Citra Maharani mundur satu langkah dan menoleh ke arah Bagas Mahendra yang justru diam tak bergerak, wajahnya kosong kehilangan kendali. Saat itu dia menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi bahwa pria itu tidak melindungi siapapun selain dirinya sendiri. Buket bunga jatuh dari tangannya ke lantai altar dengan suara keras yang mengejutkan semua orang. Dari barisan ketiga Bu Charmen Wijaya berdiri. Berjalan dengan langkah tegas dan berdiri di samping Rania Prameswari tanpa kata-kata panjang. Hanya satu kata kepada putranya yang penuh makna lalu meminta menantunya membawa anak-anak pergi. Dan di tengah keheningan itu seseorang berdiri di barisan lain. Otavio Wijaya yang hadir sebagai tamu bisnis. Tetap di tempatnya namun berbicara dengan suara jelas bahwa ketika Rania Prameswari mulai bekerja di perusahaannya, Dewan Direksi ingin bertemu dengannya dan memintanya menghubungi hari Senin. Kalimat itu menyebar cepat seperti percikan api di antara para tamu yang memahami arti dari kesempatan besar itu. Para tamu tahu bahwa Prospektar Konsultan Strategis adalah perusahaan yang mengaudit kontrak Mahendra Property. Perusahaan milik Bagas Mahendra yang saat itu berdiri di altar dengan wajah membeku. Ketika mendengar nama itu tubuhnya menegang karena dalam satu detik dia memahami segalanya bahwa Rania Prameswari kini bekerja di perusahaan yang bisa membuka seluruh bisnisnya. Bahwa catatan 5 tahun nafkah yang tertunda benar-benar ada, dan bahwa wanita yang selama ini dia anggap tidak mampu kini memiliki kekuatan untuk membongkar setiap bagian dari apa yang dia bangun. Wajahnya memucat, sementara Rania Prameswari hanya menatap Otavio Wijaya, mengangguk dan berterima kasih lalu berbalik, berjalan keluar dengan satu anak dalam pelukan, satu di sampingnya dan Bu Charmen Wijaya mengikuti di belakang. Melewati lorong yang terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang berani menghalangi, tidak sekalipun dia menoleh ke belakang. Gerbang villa tertinggal di belakang. Mereka berjalan di jalan tanah dengan suara jangkrik yang semakin jelas, suasana yang tenang setelah semua keributan berhenti. Keira Anindita bersandar di bahu ibunya dengan mata terbuka namun diam. Sementara Farel Pratama berjalan di samping dengan jas yang dilipat di lengannya seolah membawa sesuatu yang tidak lagi ingin dia miliki. Tidak ada yang berbicara sampai mereka mencapai mobil. Keheningan itu bukan beban tetapi kelegaan. Seperti suasana setelah hujan berhenti. Rania Prameswari membuka pintu belakang, menaruh putrinya dengan hati-hati dan memastikan sabuk pengaman terpasang dengan benar. Kebiasaan yang dia lakukan berulang kali dengan penuh perhatian. Farel Pratama masuk dari sisi lain dan duduk diam. Bu Charmen Wijaya berdiri di samping mobil dan berbicara dengan tegas bahwa dia akan menghubungi pengacara dan tidak akan membiarkan hal ini terjadi tanpa perlawanan. Bahwa jika Bagas Mahendra ingin memulai pertarungan hak asuh maka dia akan menghadapi sesuatu yang tidak dia perkirakan. Rania Prameswari menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata. Setelah itu Bu Charmen Wijaya berpamitan, mencium cucu-cucunya lalu pergi menuju taksi yang sudah dia siapkan sebelumnya. Karena dia adalah tipe orang yang selalu merencanakan jalan keluar dengan matang. Sementara di dalam villa suasana pernikahan telah berubah total, para tamu tetap berada di tempat tetapi suasana tidak lagi sama. Percakapan berubah dari hal-hal ringan menjadi bisikan tentang wanita yang berjalan di lorong, tentang anak-anak yang berlari, tentang nama Prospektar Konsultan Strategis dan kata hak asuh yang menggema di antara mereka. Bagas Mahendra mencoba melanjutkan acara dengan naik kembali ke altar dan meminta upacara diteruskan namun tidak ada yang benar-benar kembali seperti sebelumnya. Pembawa acara membuka kembali buku itu, berdeham dan melanjutkan kata-kata dengan suara yang kehilangan keyakinan.
Seperti membaca sesuatu yang sudah tidak lagi memiliki makna, Citra Maharani tidak langsung kembali ke altar. Dia berdiri di tengah lorong tepat di tempat Rania Prameswari memeluk anak-anaknya. Kerudungnya menyapu tanah. Buket bunga masih tergeletak di lantai dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Seolah mengakui sesuatu telah hancur, salah satu temannya mendekat dan membujuknya untuk kembali ke altar, tetapi Citra Maharani tetap diam. Matanya menatap lorong kosong lalu beralih ke Bagas Mahendra yang berdiri di altar. Pria yang dia pilih dan demi siapa dia mengkhianati sahabatnya. Pria yang saat dia membutuhkan perlindungan justru diam tanpa bergerak. Dia berkata dengan suara pecah bahwa pria itu tidak melakukan apapun ketika semuanya terjadi. Temannya tidak bisa menjawab karena mereka sama-sama tahu kebenarannya. Saat itu Citra Maharani menyadari dengan jelas bahwa Bagas Mahendra tidak pernah melindungi siapapun selain dirinya sendiri dan bahwa dirinya hanyalah bagian dari citra yang ingin dia bangun. Dia menatap altar, bunga yang mulai layu, tamu-tamu yang sudah tidak fokus lagi, dan menyadari bahwa hari yang seharusnya menjadi miliknya telah terjadi tanpa dirinya benar-benar menjadi pusatnya. Akhirnya dia naik ke altar dan upacara dilanjutkan, janji diucapkan, cincin dipertukarkan, semua berjalan sesuai prosedur tetapi tanpa emosi, tepuk tangan yang terdengar hanyalah formalitas. Ketika mereka berciuman itu bukan lagi momen penuh makna melainkan sekadar bagian dari acara. Saat mereka berbalik untuk turun dari altar lorong sudah kosong, kelopak bunga terinjak, buket masih di lantai dan kursi Bu Charmen Wijaya di barisan ketiga kosong. Menunjukkan bahwa seseorang telah pergi tanpa niat kembali. Di area resepsi para tamu tetap makan dan berbincang tetapi topik pembicaraan bukan lagi tentang pasangan pengantin. Melainkan tentang wanita yang datang dan mengubah semuanya, tentang anak-anak yang berlari, tentang nama prospektor konsultan strategis dan posisi baru Rania Prameswari. Seorang pengusaha bahkan mengatakan bahwa kini mantan istri Bagas Mahendra akan mengaudit kontraknya sendiri. Sebuah kenyataan yang mengejutkan banyak orang. Di meja utama Bagas Mahendra duduk tanpa selera makan, memotong makanan tanpa benar-benar memakannya. Sementara Citra Maharani duduk di sampingnya. Dengan tatapan kosong, ponselnya bergetar dan pesan dari rekan bisnisnya menyampaikan bahwa semua kontrak akan ditinjau ulang oleh perusahaan tempat Rania Prameswari bekerja. Dia membaca pesan itu berulang kali lalu meletakkan ponselnya dengan layar tertutup. Memandang taman yang perlahan kehilangan keindahannya. Menyadari bahwa semua yang dia bangun dengan uang dan penampilan kini berada di bawah ancaman. Sementara di sampingnya Citra Maharani mulai merasakan perubahan suasana itu dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi Bagas Mahendra tidak menjawab, meninggalkan keheningan yang semakin menegaskan bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Wajah seorang pria yang untuk pertama kalinya sejak Citra Maharani mengenalnya tampak benar-benar tanpa rencana. Dia kembali menatap gelas air di tangannya dan perlahan memahami seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang bahwa dia telah menukar persahabatan sejati dengan sebuah pernikahan penuh pencitraan yang kini retak di depan ratusan orang. Sementara itu di jalan tanah yang berubah menjadi aspal Rania Prameswari mengemudi dalam diam. Di kursi belakang keiraan Indita tertidur dengan tubuh kecilnya miring dan jari-jari menggenggam lengannya sendiri. Farel Pratama duduk dia menatap lampu jalan yang lewat, suasana hening yang tidak perlu diisi karena sudah utuh, hingga tiba-tiba dia meminta berhenti untuk membeli anggur. Rania Prameswari memahami tatapan anaknya dan mengangguk. Mereka berhenti di toko kecil. Farel Pratama turun dan kembali membawa anggur serta biskuit mentega yang dia beli dengan uang tabungannya sendiri untuk ibunya. Membuat Rania Prameswari menahan emosi yang hampir meluap. Dia hanya menyalakan mobil kembali dan melanjutkan perjalanan. Anak itu makan anggur lalu memberikan satu pada adiknya yang masih tertidur. Malam semakin gelap tetapi lampu mobil membelah jalan dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa amarah, tanpa menoleh ke belakang. Sampai mereka tiba di rumah. Setelah menidurkan anak-anaknya, Rania Prameswari duduk di dapur yang sunyi. Membuka buku catatan lama yang berisi semua angka, semua janji yang tertunda, semua usaha yang dia lakukan selama bertahun-tahun, lembar demi lembar berisi bukti perjuangan yang tidak pernah dilihat orang lain. Hingga sampai pada halaman terakhir yang kosong, dia mengambil pena biru yang sama dan menulis satu kata yang menutup semuanya yaitu selesai. Lalu menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama dia tidak perlu menghitung apapun sebelum tidur. Rumah itu masih sama dengan keran yang menetes dan jam yang sedikit terlambat, tetapi di kamar sebelah kedua anaknya tidur dengan tenang di tempat yang seharusnya. Dan malam itu Rania Prameswari akhirnya tidur dengan utuh tanpa beban karena semua yang harus dia selesaikan telah benar-benar berakhir.